Shalom, senang ketemu dengan saudara pada sore hari ini, walaupun hujan di luar, tapi saya melihat saudara tetap bersemangat untuk datang ke gereja. Dan pada sore hari ini kita akan bahas tentang generasi bintang. Ini adalah bagian dari bulan anak, jadi sepanjang bulan ini kita akan banyak membahas memang mengenai generasi-generasi dan generasi bintang yang akan kita bahas pada sore hari ini, dan berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan akan memberkati generasi ini. Tuhan akan memberkati generasi ini dan Tuhan akan memakai generasi ini dan generasi selanjutnya. Sepi amat ya saudara ya, nggak ada orang kayaknya di tempat ini ya, cuma saya sendiri kayaknya. Tapi ini adalah tanggung jawab kita sebetulnya untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan datang. Generasi-generasi yang Tuhan akan pakai, dan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk mempersiapkan mereka. Kejadian 1 yang ke-28 mengatakan seperti ini. Saya akan ngutip sedikit dari minggu lalu. Kejadian 1 yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada perintah di sini kepada Tuhan kepada Adam dan Hawa pada saat itu, yaitu perintahnya adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi nggak stop sampai di situ. Seringkali kita ngeliatnya cuma stop sampai di situ doang nih. Beranak cucu dan bertambah banyak, beranak cucu bertambah banyak. Jadi anaknya 14, 15 gitu ya. Iya Kak, kalau andai kata main bola ada cadangan 3. Ini tapi nggak cuma sekedar kuantitas Tuhan ngomong di sini. Nggak cuma sekedar bertambah banyak, nggak cuma sekedar beranak cucu, nggak cuma sekedar multiplikasi sebenarnya. Tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab yang lain selain ngomongin soal masalah kuantitas. Yang harus dipikirin adalah ada mandat dominion, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalau andai kata punya, ini ngomongin bukan cuma sekedar ngomongin anak secara fisik nih ya. Tapi ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang harus kita bina di bawah kita. Apakah kita menjadi atasan, ada anak buah kita nih, apakah kita di keluarga dan kebenaran ada asisten rumah tangga, itu juga adalah orang yang di bawah perlindungannya kita nih. Ini. Tuhan menaruh orang-orang yang ada di bawah kita. Apabila saudara menjadi ketua live, ada anggota-anggota live. Ada orang-orang yang menjadi tanda kutip Tuhan taruh posisinya di bawah kita. Bukan cuma sekedar ngejar kuantitas. Tetapi harus dipikirkan adalah apakah orang-orang yang ditaruh di bawah kita itu punya kemampuan untuk menaklukkan bumi. Tapi kejar juga kualitasnya. Bukan cuma sekedar beranak cucu. Apalagi kalau ngomongin secara fisik nih. Kan ada orang yang, gak tahu orang zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang masih ada banyak juga sih. Tetangga saya waktu dulu di tempat tinggal yang lama, tetangga saya umur 45 tahun udah punya cucu. Karena dia ngelahirin anak di usia 16 tahun, anaknya ngelahirin anak lagi di usia 16 tahun. Dan anak cucunya, iya bener ya, udah hampir punya buyut kali. Jadi ini umur 16. Jadi ini keluarganya keluarga besar dan ada di dalam satu rumah. Keren banget sih memang sih. Kebersamaan, kedekatan gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi bukan cuma sekedar itu yang harus dikejar. Tetapi apakah kita mampu untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas. Sehingga mereka mampu untuk menaklukkan bumi. Bukan cuma kuantitas, tapi juga pikiran soal kualitas. Dan gak terserah nih saudara ya, pilihan saudara sih kalau saudara punya anak 15 gitu, asal dari satu istri. Oh Tuhan suruh saya bermultiplikasi, tapi kalau satu kurang berarti saya boleh nambah istri dong, yang penting multiplikasi ya, nggak ada ceritanya, tetap dari satu istri. Gitu ya. Ini supaya saudara seimbang nih untuk memikirkan tentang multiplikasi, bukan cuma kuantitas tapi pikirnya juga tentang kualitas. Begitu juga dengan apa yang kita bahas yang sekarang. Kita mau menciptakan generasinya generasi bintang. Saudara tadi ngeliat tuh ya, yang lagi di awal, klip yang di awal itu ada anak yang saya nggak tahu anak zaman sekarang pada berani-berani gitu ya. Dan ngeliatin anak sekarang nggak tahu mulutnya lemes-lemes. Kebanyakan ini kali ya, ada salah produk susu kelihatannya. Nih, tapi sekarang pintar-pintar dan berani-berani cepet banget untuk nangkap sesuatu gitu. Kemarin kemarin anak saya pas lagi
anak saya itu agak kurusan sekarang. Jadi kemarin tantenya datang dan dia ngeliat pipinya udah mulai nggak tembem gitu. Dan pas lagi ditanya, Renan kenapa pipinya karena udah nggak tembem? Oh, Nan soalnya habis muntah tadi pagi. Ngomongnya bisa begitu loh. Jawaban yang nggak diduga sebelumnya dia bisa kepikiran gitu dan gitu membuat kaget gitu nih orang kan bisa ngomong kayak begini. Dan kalau andai kata saya tidur nih saudara ya, dia masih mau main ya, dia bisa pukul-pukul saya tuh dan bilang tidur melulu 2 tahun. Tidur mulu, temenin Nan sampai Nan tidur. Dia bisa ngomong kayak gitu tuh. Anak zaman sekarang. Tapi mereka punya potensi untuk menjadi generasi bintang dan itu adalah tanggung jawab kita untuk mempersiapkan mereka untuk jadi generasi bintang. Dan kita juga bisa menjadi generasi bintang di generasinya kita. Filipi 2 ayat yang ke-15 mengatakan begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini adalah kata yang menarik ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, dia menyamakan tindakan dari jemaat di Filipi itu seperti bintang di tengah-tengah dunia, bercahaya seperti bintang di tengah-tengah dunia. Kalau andai kata sekarang apa yang terpikiran dalam pikiran saudara ketika ada kata bintang di dunia? Kepikirannya pasti kebanyakan kalau andai kata ditanya larinya karena orang terkenal, selebriti, begitu kan ya. Yang menjadi masalah dengan jemaat di Filipi adalah jemaat di Filipi sebenarnya bukanlah gereja yang glamor. Bukanlah gereja yang wah gitu. Gereja di Filipi sebenarnya gereja yang sederhana. Nggak ada istilah glamor, kehebatan yang muncul, yang kelihatan gitu. Mereka tuh sederhana. Nggak ada yang kita anggap tanda kutip berprestasi gitu. Memang pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan gereja Filipi memang cukup luar biasa. Tetapi pada saat itu, gereja Filipi dibangun dari seorang wanita penjual kain ungu. Dan gereja Filipi jemaat pertamanya adalah keluarga kepala penjara. Ini kalau saudara baca kisah para rasul. Jadi nggak keren gitu, nggak menobatkan raja, nggak menobatkan perdana menteri, nggak ada kekayaan yang luar biasa. Sederhana. Tapi yang pertanyaan ini, kok bisa yang sederhana itu, yang kelihatannya nggak ada kelebihan itu, Paulus bilangnya kamu itu bintang. Kamu itu bersinar. Dan sebutan bintang dan bersinar itu bukan cuma ditujukan kepada jemaat di Filipi sebenarnya, tetapi juga ditujukan kepada kita yang ada sekarang. Kata bintang itu berasal dari kata foster. Yunaninya foster. Bagus tuh buat nama anak tuh, catet gitu, foster. Foster itu artinya bintang. Foster itu sebenarnya juga artinya bukan cuma sekedar bintang, diterjemahkannya bukan cuma sekedar bintang, tetapi sesuatu yang bercahaya dari dalam dirinya sendiri, itu foster. Jadi kalau andai kata sesuatu yang bersinar dari dalam dirinya sendiri, mengeluarkan cahaya, itu disebutnya foster. Jadi bukan cuma sekedar bintang nih, tapi sesuatu yang bersinar yang bukan merefleksikan dari pantulan, bukan nih. Kalau bulan tuh nggak disebut foster, karena bulan itu memantulkan cahaya matahari, gitu kan nih. Itu kalau saya nggak salah, mudah-mudahan IPA saya lulus nih. Bintang itu foster, karena dia memancarkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Dan kalau ngomongin soal cahaya dan kalau ngomongin soal terang, yang diomongin soal terang kan bukan cuma soal jemaat Filipi, yang kamu adalah bintang. Tetapi kita juga disebut terang. Matius 5 ayat 14-16 mengatakan kan begini, Tuhan kan ngomong, kamu adalah terang dunia. Dan yang Tuhan mau adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, gitu kan. Kita adalah terang, itu dibilangnya gitu, identitas kita terang, kamu adalah terang dunia. Identitas kita nggak berubah, jangan salah nih. Kita adalah terang, bukan yang lain. Tetapi yang jadi permasalahan dari Tuhan Yesus adalah bukan masalah terangnya. Bukan masalah kamu adalah bukan terang atau terang. Tapi kita adalah terang, itu identitasnya udah pasti. Tetapi yang dipermasalahkan Tuhan Yesus adalah seringkali hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yang menjadi masalah adalah foster, kita ini foster. Bukan keluarga David Foster.
Kita adalah foster, terang, tetapi terangnya kita gak bercahaya di depan orang. Itu jadi masalah. Ketika Paulus bilang kepada jemaat Filipi, kamu harus bersinar seperti bintang. Dan ketika Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Mereka gak salah ngasih label. Kita adalah terang, kita adalah bintang. Tapi saya balik lagi ke pertanyaan saya yang pertama ya. Gak kerasa jadi bintang masalahnya. Apa yang mau bisa saya tonjolin? Kalau andai kata Tuhan bilang hendaknya terangmu bercahaya, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh banyak orang. Apa yang bisa saya tonjolin? Kelihatannya kok hidup saya biasa-biasa aja ya. Saya orang sederhana, biasa-biasa aja, kayaknya gak punya kelebihan apa-apa. Saya gak tahu kalau andai kata saudara berpikiran seperti itu. Dan kelihatannya gak seperti orang lain, gak menonjol, gak wah gitu kelihatannya. Saya adalah orang rata-rata gitu. Dan kalau andai kata saudara berpikiran seperti itu, maka selamat. Welcome to the club. Karena jemaat Filipi juga begitu sebenarnya. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang berbeda dari tanda kutip dari orang-orang ini. Dan Tuhan itu adalah master yang bisa membuat sesuatu yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Tuhan bisa membuat sesuatu yang kelihatannya sederhana menjadi suatu hal yang luar biasa. Ambil contoh, di dalam peristiwa gereja mula-mula ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di depan gerbang bait Allah, mereka diperhadapkan ke sidang Sanhedrin pada waktu itu, sidang mahkamah agama. Kisah Rasul 4 ayat ke-13 mengatakan seperti ini. Ini kesaksian ini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, biasa-biasa aja malah cenderung gak terpelajar malah. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang Sanhedrin itu heran loh. Orang Sanhedrin ini orang-orang pemuka agama. Mereka adalah orang-orang terpelajar yang tahu soal perjanjian lama dari awal sampai akhir. Mereka menggeluti itu. Mereka adalah rohaniawan pada saat itu. Dan mereka kaget. Kata heran dalam King James Version itu marvel. Marvel itu bukan cuma sekedar heran gue. Bukan cuma begitu tuh ya. Tetapi marvel itu tuh lebih ke arah herannya itu takjub. Herannya itu kagum. Kok bisa ya kayak begini? Dan kata asli Yunani ini memang menunjukkan marvel memang. Kekaguman, keheranan gitu. Mereka kan gak terpelajar tapi kok mereka bisa melakukan ini. Kita yang terpelajar. Kita yang seharusnya bisa melakukan itu. Tetapi kok mereka yang tanda kutip bukan merendahkan tapi di bawah kita. Kok mereka bisa melakukan itu? Dan rahasianya adalah mereka semua tahu bahwa Petrus dan Yohanes itu pengikut Yesus. Jadi kalau andai kata kita mengikut Yesus, kalau andai kata kita bilang bahwa saya ini kayaknya biasa-biasa aja, percaya deh bahwa Tuhan itu bisa mengubah yang biasa-biasa aja membuat orang takjub dan heran. Kita yang biasa-biasa aja bisa diubah menjadi sesuatu yang membuat orang tuh kagum dan heran dan bilang kayaknya dia dulu gak begini nih. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kayaknya dia dulu gak seperti ini. Ada perubahan besar. Kayaknya dia dulu kalau andai kata dulu nggak pernah berdoa, lalu tiba-tiba ada keluarga yang sakit, terus ngomong kayak begini, berdoa yuk. Terus orang yang keluarga yang lain pada bingung, lu kenapa jadi rohani begini gitu ya. Tuh heran tuh, kagum, takjub. Tuhan bisa membuat sesuatu yang sederhana menjadi luar biasa. Dan kita juga akan belajar pada saat ini bagaimana caranya menjadi bintang menurut standarnya Tuhan. Kalau Tuhan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, bagaimana caranya menjadi bintang menurut standar Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 gitu ya. Saya nggak akan bacakan untuk saudara tapi saya akan bacakan ayat tertentu aja. Ayat yang ke-5 mengatakan seperti ini. Mulai dari 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Inilah yang menjadi ayat pokoknya kita. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Yang pertama, stop the audition, God choose you. Jadi seringkali kita berpikir bahwa kita ini hidup seperti lagi audisi gitu ya. Dan Tuhan itu untuk menaruh cintanya, untuk menaruh kasih sayangnya kepada kita, kita mesti perform, kita mesti menunjukkan yang terbaik. Seperti lagi audisinya The Voice. Saudara tahu The Voice gak? Gak tahu ya, gak pernah punya TV di rumah, mirip kayak saya kayaknya. Nih kalau andai kata saudara gak tahu, saya kasih sedikit cuplikannya gitu. Bisa minta tolong diputar ya The Voice. I can hardly believe it when I heard the news today. I had to take it back from He made it. He made Tell it. me all about it. Tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. And tell me how am I supposed to live without you? And now that I've been loving you so long, and how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all I've been living for is gone? Tell me how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all I've been living for is gone? Oh, it's gone. Great job. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita nggak, tuh keren banget ya. Saya pilih sengaja yang badannya gede-gede supaya mirip-mirip kayak saya gitu maksudnya. Jadi saya tinggal nyanyinya doang jadi kelihatan kayak gitu kan, keren banget kan. Ada, iya, suara saya kata orang bagus loh, tapi kayaknya di kuburan bukan di gereja. Tuhan nggak pernah mengadakan audisi seperti The Voice. Cuma kita tuh seakan-akan hidup kita tuh, walaupun kita nggak sengaja gitu ya bertindak seperti ini, tapi kita tuh menganggap bahwa Tuhan tuh, kalau andai kata saya nggak melakukan suatu hal yang terbaik, Tuhan tuh nggak cinta sama saya, nggak berkenan kepada saya, nggak apa ya, kita nunggu Tuhan seperti jurinya The Voice. Kalau andai kata kita nyumbang 30 juta, nyumbang 50 juta, sesuatu yang kayaknya rohani banget, baru Tuhan pencet bel, tet gitu ya. Lalu dia berbalik dan bilang, sekarang saya akan memberkati engkau. Sekarang saya akan mencintai engkau dan mengasihi engkau. Kita nunggu bel itu. Kita menunggu Tuhan mencet bel lalu berbalik dan bilang, sekarang saya akan menyembuhkan engkau. Sekarang saya memilih engkau. I choose you, I want you. Mungkin secara gak sadar sih kita melakukan ini sebenarnya. Tapi good newsnya gini, bagaimana kalau andai kata Tuhan gak ngadain audisi model kayak gitu. Tapi dia udah mengasihi dan dia udah memilih kita dari awal. Dia punya rencana di dalam kehidupan kita dan kata yang dipergunakan untuk membentuk, dibilang di Yeremia tadi adalah kata membentuk itu berasal dari kata yatsar. Yang sebenarnya kata yatsar itu dipakai untuk menggambarkan, saudara jangan ngelihat saya takut begitu, saya nggak nusuk siapa-siapa nih. Kata yatsar itu dipakai sebenarnya untuk menggambarkan seorang pengrajin tanah liat sedang membentuk tanah liat. Dan seorang pengrajin kayu membuat ukiran kayu. Kalau andai kata saudara melihat kerajinan kayu model seperti ini, nanti ini cukup detail dia. Dia cukup detail. Kudanya ini ada surainya gitu ya. Dan surainya itu kecil-kecil, gak kelihatan sih di sini ya. Saudara bayangin rambut saya deh. Dan surainya ini kecil-kecil, saya lagi mikir bagaimana caranya dia membuat mengerjakan surai ini ya. Begitu detail dan begitu kecil, begitu memperhatikan, harus seperti real gitu. Bagaimana lakukan
ekornya yang, dan ini Yatsar. Ketika Tuhan membentuk kita, yang tadinya mungkin sekedar kayu seperti ini yang tidak berbentuk. Dan ketika Tuhan memahat kayu ini misalnya, balok ini untuk menjadikan seperti kuda ini, dia punya planning loh di dalam pikirannya. Setiap pukulan, setiap pembentukan, setiap hal yang dia kerjakan itu dia punya rencana dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang akan dia bentuk. Dia tahu hasil akhirnya gitu. Dan dia mengerjakannya dengan careful, dia mengerjakannya dengan ketelitian yang saya percaya tinggi. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan. Yatsar. Dan kata ini juga diperkuat lagi sebenarnya dengan kata yang berikutnya yaitu mengenal. Kata mengenal berasal dari kata yada. Tapi yada ini mengenalnya bukan cuma sekedar kenal, deket, tahu gitu ya. Apalagi teman Facebook, begitu doang gitu. Tapi kata yada ini sebenarnya mengenal itu mengenal yang intim. Tahu banget dia kayak gimana orangnya. Dan kata yada ini dipergunakan, untuk hubungan intim suami istri. Dipakai untuk kata pengganti itu juga. Jadi pengenalannya itu bukan cuma pengenal sambil lalu, bukan cuma pengenal sekedar kenal nama, tetapi kenalnya itu kenal intim. Nah ini kan jadi timbul pertanyaan, betul gak? Kalau andai kata Tuhan mengatakan sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Yang dipertanyain ini udah dibentuk aja belum, kenalnya gimana coba? Kan Yeremia-nya belum ada. Kitanya belum ada, bagaimana caranya Tuhan mengenal kita? Tapi bagaimana kalau andai kata Tuhan tahu desainnya dia. Tuhan betul-betul kenal seluk-beluk kehidupan si Yeremia ini dan kehidupan kita. Seperti apa sebelum kita dijadikan. Karena dia punya blueprint, dia tahu persis seperti bagaimana. Dia tahu persis setiap lakukan hidup, dia tahu persis seperti setiap bagian dari kehidupan kita yang akan dia bentuk modelnya seperti apa sebelum kita itu ada. Ya ada. Dia kenal, dia tahu setiap detail, dia tahu setiap bentukan, kelokan dalam kehidupan kita dan dia sebelum kita ada. Dia mulai yatsar dan yada, mengenal, membentuk. Dan pada saat ini apabila di dalam kehidupan kita mengalami bentukan-bentukan dari Tuhan ya, itu adalah proses. Itu adalah proses untuk membentuk apa yang dia mau. Dan kenyataannya adalah hanya karena kita nggak tahu kita bakal jadi apa, bukan berarti Tuhan nggak punya rencana. Tuhan nggak punya kewajiban untuk memberitahu kepada kita setiap detail apa yang akan dia lakukan. Hanya karena kita nggak tahu, bukan berarti terus kita bilang bahwa saya kayaknya lahirnya ini karena kecelakaan kali ya. Nggak tahu kenapa ya. Jangan karena kita nggak tahu Tuhan mau berbuat apa dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan nggak punya planning. Dan Tuhan nggak punya rencana, bukan berarti Tuhan nggak punya desain. Tuhan sudah memilih kita, dan Tuhan sudah menetapkan kita, dan Tuhan sudah menyiapkan kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Menjadi bintang, menjadi terang. Dan Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi itu. Itulah identitas kita. Tapi ini ada masalahnya nih. Yang kedua, bersiaplah di perjalanan. Ngomong Tuhan memiliki rencana yang besar untuk saya, itu kelihatannya memang gampang sih, iya enggak? Tapi sebenarnya rencana besar Tuhan itu kadang-kadang menakutkan. Kalau andai kata kita tahu bahwa, kalau andai kata Tuhan bilang dari awal bahwa kamu akan menjadi ini, kamu akan menjadi ini, kamu akan menjadi ini. Kita mungkin akan bengong sendiri dan bilang, yang benar. Yang benar Tuhan, karena pada kenyataannya, minta ampun tuh jauh banget kayaknya. Kalau rencana Tuhan besar dalam kehidupan saya kayaknya gak gitu deh Tuhan. Dan itu yang dialami sama Yeremia sih sebenarnya. Ketika Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, aku akan menjadikan engkau aku akan menaruh firmanku di dalam mulutmu, gitu kata-katanya. Dan kamu akan memiliki kuasa untuk mencabut dan merobohkan bangsa-bangsa. Kuasa untuk mencabut dan merobohkan bangsa-bangsa, gila banget itu. Dari perkataan mulutnya itu bisa mengendalikan nasib bangsa-bangsa. Model kayak apa coba? Dan ketika mendengar Tuhan berkata, Yeremia kamu akan menjadi seperti ini misalnya.
Lalu dia bingung dan dia mengatakan, Tuhan tuh kegedean kayaknya buat saya. Masa iya Tuhan menaruh firman-Nya dalam mulut saya, dan masa iya setiap perkataan saya bisa merobohkan, mencabut kuasa bangsa-bangsa. Yang benar aja Tuhan, saya emang siapa? Sorry Tuhan, saya nggak siap. Kegedean itu mah. Dan sudah tahu bahwa salah satu hambatan terbesar dari penggenapan rencana Tuhan adalah kata-kata saya nggak siap. Karena ketika kita ngomong saya nggak siap, kita nggak mau masuk ke dalam rencana Tuhan itu. Kita nggak mau masuk ke dalam panggilan Tuhan itu. Dan ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan sorry saya nggak siap, berarti kita lagi menolak apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan kita nggak mau terlibat di dalam itu. Sebenarnya banyak orang dalam Alkitab sebenarnya nggak siap ketika dipanggil. Abraham aja bingung ketika Tuhan mengatakan, aku akan membuat keturunanmu seperti pasir di tepi pantai dan bintang di langit. Dia bingung. Bagaimana caranya? Tuhan saya udah tua. Lalu dia mulai berpikir dengan cara dia sendiri dan mengatakan, kayaknya saya mesti ngambil istri lain kali ya. Karena istri saya juga udah tua. Kayaknya rencana Tuhan gak bakal bisa berjalan. Lihat bagaimana dia gak siap dengan rencana Tuhan yang besar dan dia mulai meragukan Tuhan untuk bisa melakukan rencananya. Dan dia akhirnya pakai rencana dia sendiri. Dia gak siap. Dan ketika Musa juga dipanggil oleh Tuhan juga Musa ngomongnya hal yang sama dan dia mengatakan bahwa Tuhan saya gak siap. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang ngomong bahwa saya nggak siap, tetapi lihat nih, yang Tuhan cari sebenarnya bukan kesiapan kita. Yang Tuhan cari adalah iman dan ketaatan kita. Ketika dia memanggil Yeremia, Tuhan nggak nanya gini ke Yeremia, Yeremia, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutmu. Kamu siap apa enggak? Ketika Yeremia mengatakan, Tuhan saya nggak siap. Kamu harus pergi memberitakan firman kepada bangsa-bangsa. Tetap begitu. Yang Tuhan kejar bukan kesiapan kita. Karena yang Tuhan kejar itu adalah obedience-nya kita. Taat nggak? Mau nggak untuk masuk dalam rencana itu? Saya masih abstrak. Seringkali Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan Tuhan membentuk kita langkah demi langkah. Mungkin beberapa dari antara kita yang nggak model nggak seperti Yeremia diberikan suatu gambaran yang besar, tapi Tuhan mengerjakan kita langkah demi langkah dan progresnya itu bertambah maju. Jangan berhenti di satu titik. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan yang lebih, berjalanlah lagi dan berjalanlah lagi. Kalau ini masalahnya nih, saya ambil sederhana aja yang sederhananya. Di dalam kelas, kalau biasanya saya ngajar di dalam kelas-kelas kita nih katekisasi follow me, saya biasanya punya kebiasaan untuk melemparkan doa, saya tawarkan, siapa yang mau berdoa di dalam kelas, itu biasa gitu. Kalau kata saudara pernah diajar sama saya di dalam kelas-kelas, saudara pasti tahu, saya pasti ngomong, oke, siapa yang mau doa pembukaan, saya persilakan, gitu biasanya. Dan ini yang mengherankan ya. Bisa kalau ditawarin, siapa yang mau berdoa di dalam kelas? Semuanya langsung diam. Lihat kiri dan kanan. Lalu nunduk. Main handphone. Iya. Ya itu sederhana sih sebenarnya. Atau enggak, lihat bagaimana ketika penawaran ketika kita diminta untuk, ayo dong kamu bawain renungan ya. Widih, jangan saya renungan mah. Itu mah buat pendeta itu mah. Apa yang mau saya sampaikan? Kehidupan kamu sehari-hari aja. Bagaimana kamu dapat satu firman Tuhan. Itu mah kegedean banget buat saya. Itu kagak bisa. Itu mah bener serius. Serius. Gak bisa. Lihat bagaimana kita bilang bahwa kita tuh gak siap gitu. Tapi sebenarnya ketika kita ngomong bahwa saya gak siap, kita tuh lagi menghalangi rencana Tuhan. Enggak, gini. Suami istri juga begini, kalau andai kata saudara dalam satu kekacauan dalam pernikahan dan Tuhan mengatakan, saya mau kamu menjadi orang yang mengasihi dan mencintai pasangan kamu apapun keadaannya. Kamu yang harus mulai lebih dulu, ampuni dia. Oh sorry Tuhan, yang kayak gitu saya gak siap. Dia tuh udah terlalu banyak menyakiti saya gak siap.
Ini mah kegedean buat saya, sorry, gak bisa. Bagaimana kalau andai kata ada orang tua juga yang anaknya bandel banget dan Tuhan bilang dalam hidupnya, kamu harus belajar untuk mengasihi anak ini. Anak ini memberontak, tapi kamu harus belajar untuk mencintai, mengasihi dia apa adanya. Ini mah Tuhan, sorry, malin kundang ini mah. Untung belum gue kutuk jadi batu. Ketika Tuhan membentuk kita dengan Yatsa tadi. Saudara tahu apa yang menghalangi dia untuk menjadikan kita satu barang jadi? Ketika kita ngomong saya nggak siap. Sebenarnya jangan-jangan ketika kita bilang saya nggak siap, bukan karena kita nggak siap. Tapi sebenarnya karena kita takut. Kita takut untuk melangkah maju. Kita takut karena kita pernah berada dalam situasi itu dan kita tersakiti misalnya. Kita takut. Dan Tuhan mengatakan begini. Kalau kamu taat, kamu akan masuk ke dalam rencana saya. Kalau kamu taat, saya akan menyertai engkau. Ayat yang terakhir, saudara. Habis waktu saya. Yeremia 1 ayat ke-17, Yeremia 1 ayat yang ke-19 mengatakan seperti ini. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yeremia. Ketika dia dipanggil, Tuhan mesti menguatkan Yeremia. Dan ini perkataan Tuhan. Mereka akan memerangi engkau. Ayat yang ke-19 nih, fokusnya. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Panggilan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan berarti gak ada tantangannya. Pasti ada tantangannya. Dan berat mungkin tantangannya. Kalau buat Yeremia mereka akan memerangi engkau. Bayangkan saudara, ini kan saya dipanggil Tuhan. Saya masuk di sini kan berdasarkan rencana Tuhan. Saya kan masuk di sini karena Tuhan yang mau. Kok mereka memerangi saya? Tapi janji Tuhan adalah walaupun mereka memerangi engkau, mereka tidak akan pernah mengalahkan engkau. Dan lihat nih, kata berikutnya. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk bergerak maju di dalam rencananya, mengikuti firman-Nya, janji Tuhan adalah aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Kita mungkin gak tahu setiap detail. Tapi satu hal yang saya percaya adalah Tuhan tahu setiap detail. Kita gak tahu setiap detail, tapi Tuhan memikirkan setiap detail. Cuma yang jadi masalah kita adalah karena kita gak tahu setiap detail, kita jadi gak mau maju. Jangan taruh iman kita di dalam kesiapan kita. Karena ketika kita taruh iman kita di kesiapan kita, itu adalah iman yang rapuh. Tapi taruh iman kita di dalam Tuhan yang menyertai kita dan yang berjanji akan melepaskan kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pada saat ini mari kita merenung sebelum menerima perjamuan kudus. Renungkanlah firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya ingin saudara melihat di dalam kehidupan saudara sendiri adalah saat yang baik untuk merefleksi. Ini adalah antara kita dengan Tuhan. Dan bukan antara kita dengan orang-orang yang di sekitar kita nih. Tapi ini adalah pribadi kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah seperti cermin. Pada saat ini bercerminlah. Dan lihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah pada saat ini kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya gak siap. Apakah pada saat ini ada suatu hal yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Ada firman Tuhan yang terlalu besar mungkin buat kita juga, yang mungkin kita gak bisa untuk menjalankannya. Karena rasanya terlalu berat. Lalu kita melihat, Tuhan sorry, ini kegedean buat saya. Saya gak bisa melakukan ini, saya gak siap. Kata-kata gak siap itu yang sebenarnya menghalangi kita untuk mencapai berkat itu. Kalau pada saat ini, saudara mengatakan bahwa saya gak siap atas rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Saya gak siap atas sesuatu yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Tantangan yang besar yang pada saat ini mungkin sedang saya hadapi.
Dan saudara mengatakan, Tuhan, saya ingin menjadi orang yang siap. Karena saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang beserta bersama-sama dengan saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan adalah Tuhan yang tahu setiap detail kehidupan saya, dan pada saat ini saya ingin dibentuk oleh Tuhan. Saya mau jadi orang yang siap. Saya mau berkomitmen untuk menjadi orang yang siap. Dan pada saat ini, jikalau Anda adalah orangnya, jikalau saudara adalah orangnya, angkat tangan saudara. Jadikan ini adalah bentuk komitmen kita terhadap Tuhan. Bentuk komitmen kita terhadap Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi orang yang siap. Atas semua rencana Tuhan, atas semua yang Tuhan mau dalam kehidupan saya mau menjadi orang yang siap. Karena saya tahu bahwa Engkau adalah yang menyertai saya. Saya mau menyingkirkan ketakutan saya mau membangkitkan iman saya kepada Tuhan. Bapak Surgawi, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini adalah tangan-tangan yang rindu untuk berada bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah tangan-tangan yang rindu dan menyadari bahwa mereka kecil dan Engkau memiliki rencana yang besar dalam kehidupan mereka. Tapi satu hal yang mereka tahu adalah mereka memiliki hati yang siap, memiliki hati yang rela untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sadar Tuhan, bahwa Tuhan akan menyiapkan mereka dalam perjalanan. Mereka tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau adalah Allah yang menguatkan mereka. Engkau adalah Allah yang membentuk mereka. Dan Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini mereka menerima itu dengan iman. Mereka menerima itu dengan iman dan mengatakan, Tuhan terima kasih atas rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan saya. Dan sekarang saya mau menerima itu. Jika pada saat ini ada tantangan-tantangan yang berat yang saya hadapi dalam pembentukan saya tahu Tuhan, Engkau adalah yang memberikan kepada saya kekuatan. Saya tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya tahu Tuhan bahwa Engkau adalah yang menyertai saya. Terima kasih atas pelepasan daripada Tuhan, kelepasan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih atas penjagaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Bersyukur ya Allah, bersyukur ya Allah atas semuanya ini. Bersyukur ya Tuhan, inilah komitmen kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk setiap dari antara kami semua di tempat ini. Kami rindu Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu menyertai kami kemanapun kami pergi. Karena kami rindu, melalui kehadiran kami banyak orang akan diberkati. Melalui kehadiran kami banyak orang akan mencintai Tuhan dan mengenal Tuhan. Melalui kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak.